وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca nas atau redaksi dari hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah Anda meremehkan, menganggap rendah perbuatan baik itu sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, meskipun perbuatan baik itu hanya sekedar menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah kepada saudaranya ketika ia bertemu. Hadis ini sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini subhanallah ada 5 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kelima-limanya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan kelima-limanya ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kesempatan berbuat baik itu seluas-luasnya bagi hambanya. Bahkan hanya sekedar bertemu dan menunjukkan wajah yang berseri-seri, tersenyum kepada saudaranya, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi mengatakan jangan Anda meremehkannya, jangan Anda menganggapnya rendah. Nah, sadar ataupun tidak sadar jemaah sekalian, ternyata ada banyak amal baik, perbuatan-perbuatan baik itu sehari-hari seringkali kita remehkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan baik tersebut. Salah satunya adalah senyum ini. Salah satunya adalah senyum. Dan perbuatan-perbuatan baik yang seringkali kita anggap remeh, boleh jadi perbuatan baik itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hambanya, maka tiada lain balasannya kecuali nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan surga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sudah pernah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya ketika kita kemarin membahas hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau itu diikut sertakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ke dalam majelis penasehat beliau dengan usia yang masih muda, yang sampai-sampai anggota yang senior itu mempertanyakan, kenapa anak muda ini ada bersama kita? Kita juga punya anak-anak putra-putra yang seusianya semisal dengannya. Kenapa kok dia yang dimasukkan? Kalau mau anak-anak kita juga masuk juga di sini gitu loh. Jadi majelis permusyawaratan Anda, jadi majelis penasehat Anda sebagai khalifah. Nah, baru di kemudian hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mereka semua dan menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Abdullah ibn Abbas terhadap kitabullah yang tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Ketika ditanyakan, apa menurut Anda makna dari idza jaa nasrullahi wal fath? Yang lain mengatakan, ada yang mengatakan Allah memerintahkan kita kalau sudah menang untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata ketika Umar bin Khattab tanya kepada Abdullah bin Abbas, bukan itu makna dari ayat ini. Jadi apa gitu kata Umar bin Khattab? Ayat ini atau surah ini, surah An-Nasr, adalah tanda bahwasanya ajal Nabi Muhammad SAW itu sudah dekat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah aku mengetahui dari Rasulullah kecuali sebagaimana yang engkau kabarkan, wahai Abdullah ibn Abbas. Artinya dengan usianya yang masih muda itu, pengetahuan dan pemahamannya terhadap Alkitab dan Sunnah Nabi SAW melebihi sahabat-sahabat Nabi yang lain yang lebih senior dari beliau. Dan salah satu di antara yang menjadikan sebab beliau memiliki keutamaan dalam ilmu agama ini, dalam fikih fiddin, adalah doa Nabi SAW yang hadisnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW mendoakan Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkanlah ia akan agama. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah at-ta'wil. Dan perlu kita ketahui, Nabi Muhammad itu tidak ujuk-ujuk langsung doakan begitu gitu. Langsung mendoakan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Nabi. Artinya kedudukan beliau kan sepupu Nabi. Sepupu beliau selain Abdullah bin Abbas itu ada banyak. Mengapa Abdullah bin Abbas yang kemudian mendapatkan keutamaan dan keistimewaan ini gitu, untuk bisa menjadi ahli ilmu. Yang memberitakan sebab kenapa Nabi SAW kemudian mendoakan hal tersebut. Nah, kisahnya ini juga pernah saya sampaikan, namun tidak ada salahnya saya ulangi kembali, mudah-mudahan semakin menjadikan kita semua mengingat kisah ini agar menjadi motivasi kita untuk amal soleh dan tidak meremehkan, tidak menganggap ya Allah, pahamkanlah anak ini akan agama dan ajarkanlah ia takwil, yaitu penafsiran Al-Quran. Beliau suatu ketika di malam hari itu bermalam di rumah Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha. Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah ini istri Nabi SAW yang ke-9. Artinya setelah Nabi menikahi Maimunah ini, Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad untuk menikahi wanita lain. Artinya memang khusus Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi ini yang inilah yang akan menjadi ummahatul mukminin dan akan menjadi pendampingnya Rasulullah SAW kelak di surga. Sudah Allah siapkan. Sehingga ketika Nabi itu dalam sebagian riwayat yang lain pernah satu ketika itu mentalak Hafsah, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk
merujuk kembali Hafsah dan memberitakan karena Hafsah itu adalah istri Anda di surga. Kembali, artinya dirujuk kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada Abdullah bin Abbas ini, beliau bermalam di rumah bibinya yaitu Maimunah, karena Maimunah ini adik dari ibunya Abdullah bin Abbas. Yang menikahkan beliau ini sebagai walinya Abbas bin Abdul Muthalib pada saat itu ketika menikahkannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi selesai dari Umratul Qadha di tahun ke-7 Hijriah. Jadi Umratul Qadha itu di bulan Zulhijjah tahun ke-7 Hijriah. Maka setelah tahun ke-7 Hijriah ini masuk tahun ke-8, di bulan Ramadan terjadi Fathul Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, berselang 9 bulan setelah Umratul Qadha itu terjadi apa? Terjadi Fathu Makkah. Nah, ketika telah menikahi Nabi, menikah dengan Nabi, dibawalah Maimunah ke mana? Ke Madinah. Nah, di Madinah Abdullah ibn Abbas juga berserta dengan keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib hijrah ke Madinah. Pada saat sudah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini seringkali bermalam di rumah bibinya. Nah, ketika bermalam di rumah bibinya, kesempatan Abdullah ibn Abbas itu untuk mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di malam hari. Nah, pada saat itu ketika Nabi hendak berwudu, biasanya Nabi Muhammad itu kan membawa sendiri, menyediakan sendiri air. Tapi dalam hal ini ketika beliau hendak mengambil air yang tempat penampungan air yang biasanya itu beliau sendiri yang mengisi, itu sudah terisi, sudah tersediakan di situ. Bertanyalah Nabi kepada Maimunah, ini siapa yang menyediakan ini, gitu, yang menyiapkan air ini siapa? Jadi rupanya yang nampak ini bagi saya sering kalinya Abdullah ibnu Abbas ini bermalam bersama Nabi, mengetahui rutinitas Nabi Muhammad itu dalam melakukan sholat malam. Maka Abdullah bin Abbas spontan, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diapa, mengetahui, memahami dengan kecerdasannya, oh Nabi ini perlu ini nih, gitulah. Nabi membutuhkan air, maka jangan sampai merepotkan Nabi, saya sediakan gitu. Meskipun Nabi nggak minta. Ketika sudah disediakan gitu kan, Nabi SAW melihat senangnya bukan main. Ini yang namanya ridho. Nabi ridho. Kalau Nabi ridho, ya tentunya Allah ridho. Senang dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Orang-orang mungkin meremehkan itu, cuma nyiapkan air gitu saja, menyediakan air seperti itu untuk wudu. Nah, mungkin kita kalau melihat, oh ini udah bisa sendiri kok ngambil, ngapain dilayanin gitu. Tapi Abdullah bin Abbas enggak, sediakan, ambil. Setelah sediakan, spontan Nabi kemudian saking senangnya Nabi mendoakan kebaikan itu. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkanlah ia takwil, yaitu tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-takwil. Nah, di hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan ia akan agama. Jadi orang yang paham akan agama sehingga ia pada saat dihadapkan dengan yang halal ia ambil, dihadapkan dengan yang haram karena mengetahui ini hukumnya haram, ia tinggalkan. Mengetahui Allah ini gak suka dengan yang ini, tinggalkan.
Orang mengetahui Allah senang dengan hal ini maka ia kerjakan. Nah, pengetahuan fikih, pemahaman terhadap agama ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hambanya dari amalan yang kecil, dari perbuatan yang kecil yang tidak disangka-sangka. Hal tersebut mengundang keridhaan Rasulullah, yang mana kalau Rasulullah ridho, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Maka keberkahannya itu nggak berhenti di saat menyiapkan air itu selesai, sudah enggak. Karena didoakan oleh Nabi punya keberkahan ilmu gitu. Maka Abdullah ibnu Abbas itu keberkahannya sampai beliau wafat dengan amalan kecil itu. Allah senang, Allah ridho. Keberkahannya terus berlanjut. Akhirnya beliau mendapatkan keutamaan ilmu, kecerdasan dalam memahami agama. Beliau semangat untuk menghadiri majelis ilmu, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Nah, kalau kesempatan Abdullah ibnu Abbas itu mengambil ilmu dari Nabi Muhammad ini kan mungkin dalam waktu yang singkat kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Nah, Abdullah bin Abbas kan baru bersama dengan Nabi kan setelah Fathu Makkah ini, kurang lebih. Setelah Fathu Makkah baru kemudian Nabi wafat tahun 11 Hijriah, dihitung dari 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Sebentar saja. Maka pelajaran-pelajaran Islam yang lainnya, hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah turun sebelumnya, sebelum Abdullah bin Abbas bersama dengan Nabi SAW, ya, tentunya beliau dapati dari sahabat-sahabat lain yang lebih senior. Di antaranya yang lebih senior, yang lebih dahulu itu adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah Nabi wafat, yang ditugaskan untuk menjadi mufti di Mekah itu adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Nah, Abdullah ibn Abbas kembali lagi ke Mekah untuk mengambil ilmu dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan setelah Ubay bin Ka'ab wafat, yang menggantikannya sebagai mufti di Mekah adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi demikian. Ini amalan yang kecil yang kemudian berdampak bagi keseluruhan dari hidupnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita juga mungkin nggak tahu ya, ada amalan yang kecil dianggap remeh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala senang dengan amalan itu. Lah, kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu Nabi mengatakan jangan meremehkan amal sekecil apapun. Contoh kecil, di jalanan ketika berkendara. Jamaah sekalian, ketika berkendara mungkin di pagi hari sering melihat anak sekolah itu nyebrang jalan. Mereka sudah pada posisi yang tepat, yaitu di zebra cross. Biasanya ada satpam sekolahnya nyebrangkan, tapi ada sekolah yang nggak ada satpamnya, sehingga ketika mereka mau nyebrang ya harus mandiri gitu. Sekarang bagi kita yang berkendara gitu, melihat mereka hendak menyeberang, hendak menuntut ilmu, berempatikah kita untuk dari jauh itu perlahan berhenti dan berikan kesempatan dia nyebrang, atau aku juga buru-buru nih, biarin aja, masa bodoh dia mau nyebrang, bisakah hendak nyebrang aja gitu, apa kita lewat aja gitu. Kita kasih kesempatan anak sekolah ini nyebrang kah, atau kita tetap melaju dengan kecepatan yang cepat, karena juga kita ada kepentingan juga gitu. Nah, kita nggak tahu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berhenti memberikan kesempatan mereka yang mau nyebrang, karena memang posisinya di zebra cross gitu kan. Itu bisa menjadi sedekah kita gitu loh. Kita nggak bisa sedekah dengan duit, tapi sedekah dengan memberikan kesempatan orang untuk
menggunakan jalan lebih dahulu daripada kita gitu. Nah, yang sering saya lihat di depan kantor gubernur kan sudah ada rambu tuh. Sedikit masyarakat yang memahami itu apa itu tet, biar sudah dikasih merah orang mau nyebrang itu tetap aja laju, tidak memberi. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada orang itu jadi sedekah. Ini boleh jadi ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Jangan-jangan anak sekolah yang nyebrang itu kemudian pada saat dia menuntut ilmu, kelak dia dewasa menjadi orang yang berguna, dia punya manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu andilnya adalah dulu pada saat dia mau nyebrang sekolah, kita kasih kesempatan. Nah, kecipratan dalam berkendara, orang yang putar balik atau kemudian hendak mengambil lajur yang akan kepada sesama dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini gitu kan. Ini bisa jadi amal soleh yang la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah ya, tetangga itu melarang tetangganya untuk menempelkan kayu di dindingnya. Ini maksudnya apa gitu kan? Semisal kita punya tanah ya, terus kemudian tanah itu ada pembatasnya, pagar punya kita. Kita punya tetangga itu mungkin perlu untuk meletakkan jemuran atau apa gitu kan. Yang mana ketika ia meletakkan, dia menyandarkan di dinding bangunan rumah kita atau menempelkannya dengan paku di dinding rumah kita gitu. Di sisi mereka, bukan di sisi tanah kita gitu loh. Tapi itu pagar yang bangun kita. Nah, pagar yang kita bangun ini memang tidak masuk wilayah tetangga gitu kan. Jadi memang bangunnya pas pagar tembok itu pagar tembok itu pas di tanah kita ini. Nah, pada saat ada tetangga memerlukan misalnya menyandarkan menyandarkan kayu untuk keperluan dia jemuran atau apa gitu kan, dengan menempel di dinding pagar kita gitu. Itu Nabi mengatakan kalau memang mereka butuh, udah jangan dilarang. Tapi menjadi hak kita untuk melarang gitu loh kan. Jadi hadis ini maknanya itu larangan dari Nabi, jangan dilarang itu kan, la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Itu adalah bentuk kebaikan sosial yang diajarkan Nabi kepada umat Islam bagi tetangganya. Meskipun kita berhak untuk tidak memberikannya. Lah karena itu dinding kita, tanah kita, kasih atau enggak gitu kan, hak kita enggak ngasih. Tapi Nabi mengajarkan di sini tolong dikasih, meskipun Anda berhak untuk tidak mengizinkan, tolong izinkan gitu.
untuk menjaga apa? Kerukunan dan kemudian kebaikan sosial yang tersebar. Nah, ini hal kecil yang demikian ini mungkin jangankan nanti nempel apa di dinding kan. Mungkin sekedar apa namanya, ada orang yang berteduh di teras rumah kita gitu kan, dia kecapean atau apa di teras, atau bahkan nanti di sisi dinding rumah, dia berteduh, kita merasa nggak aman, di sana aja Pak, jangan di sini gitu. Lagi hujan gitu kan, kita punya kanopi gitu. Rumah-rumah lain nggak ada kanopi, orang lewat gitu, pas pada saat itu nggak bawa jas hujan, mau sekedar berteduh dari hujan gitu, diizinkan atau enggak gitu kan. Kalau kita masih punya empati sementara hujan ini ya silahkan. Tapi ada mungkin, mudah-mudahan bukan di Samarinda orangnya, mungkin di luaran sana mungkin ada sosok manusia atau figur manusia yang sekedar berteduh gitu aja nggak diizinkan gitu. Cari tempat lain, jangan di sini, bikin kotor teras saya aja gitu kan. Boleh jadi ada. Tapi yang diajarkan oleh Nabi ini jangankan apa namanya berteduh itu aja, mau nempelkan kayu atau apapun di dinding rumah itu tolong jangan dilarang, kata Nabi. Maka kebaikan-kebaikan yang demikian ini sekecil apapun, kalau itu memang kebaikan kita lakukan kepada orang, orang tersebut itu senang, kemudian mendoakan kita, itu juga mengundang Allah Subhanahu wa taala senang dan ridho kepada kita, sehingga Allah nanti akan mengganjar dengan sesuatu yang kita nggak duga-duga gitu. Ini seperti yang terjadi pada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kecil mungkin yang beliau lakukan, tapi ternyata itu yang menjadikan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutannya di hadis yang ke-6 dalam kitab ini masih bab turuqil khair. Nah, ini juga ada amalan-amalan yang disampaikan di sini di hadis yang ke-6 ini yang boleh jadi sebagian orang juga meremehkan. Hadisnya sama dengan hadis Abu Dzar sebelumnya yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap sendi itu berhak untuk disedekahi. Kullu sulama minan nas. Ini disabdakan oleh Nabi, kullu sulama, tiap-tiap sendi dari manusia, alaihi shadaqatun, berhak untuk disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, tiap hari ketika matahari itu telah terbit. Nah, di antara sedekah-sedekah tersebut adalah ta'dilu bainal litsnaini shadaqatun. Anda mendamaikan, menyelesaikan sengketa antar dua pihak yang bertikai, ini adalah sedekah. Nah, ini Nabi SAW menegaskan ini adalah sedekah. Artinya apa? Orang yang beriman yang menjadi juru damai, yang menjadi pemersatu umat, ini lebih disenangi oleh Nabi daripada yang jadi kompor, kompor itu manas-manasi. Udah tahu nih orang berantem, ayo terus seru gitu, tambah diadu gitu kan. Nah, Nabi SAW yang disenangi dari umatnya itu menjadi juru damai. Di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu mengangkat cucu beliau, Sayyiduna Hasan ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika diangkat, digendong ini, Nabi mengatakan, inna bani hadza la sayyid, anakku ini sayyid, kata Nabi. Makanya saya tadi mengatakan sayyiduna karena Nabi yang mengatakan ini sayyid nih, anakku ini adalah sayyid, dia orang terkemuka gitu. Kenapa? Fala'allallaha an yusliha bihi, mudah-mudahan Allah akan mendamaikan dengannya baina al-fi'atainil 'azimataini minal muslimin,
kelak nanti ada dua kelompok besar dari kaum muslimin, iqtatalu, saling berperang. Mudah-mudahan anakku ini nanti yang akan mendamaikan mereka. Nah, fi'lan artinya nyata, benar, yang diucapkan oleh Nabi terjadi. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, pada saat beliau dibunuh di Kufah oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ini tokoh tokoh Khawarij yang keluarganya itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahawan. Jadi kelompok Khawarij itu mulanya muncul di tempat namanya Harura, kemudian dinasihati dan didakwahi oleh Abdullah ibn Abbas, bertaubat 1.000 atau 2.000 orang gitu. Riwayatnya saya kurang ingat, 1.000 atau 2.000 orang taubat dari pemikiran Khawarij. Sisanya yang masih bersikeras ini keluar dari Harura menetap di Nahawan, itu yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata keluarganya itu yang berpemikiran Khawarij tidak ikut diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, menyimpan dendam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini sudah niat hati datang ke Kufah itu untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau, orang ini, saya nggak ngomong beliau ya, orang jahat. Orang ini kemudian bertepatan di Kufah bertemu dengan seorang wanita dan hendak menikahinya, tapi wanita ini minta apa? Saya minta mahar yang nggak sepele. Apa maharnya? Kepalanya Ali bin Abi Thalib maharnya. Artinya kamu bunuh dia itu jadi maharku. Ada ternyata si perempuan ini juga menyimpan dendam. Keluarganya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahawan sana. Wah, pucuk dicinta ulam tiba kalau begitu gitu kan. Saya juga memang mau ngebunuh beliau gitu. Maka terjadi pada saat sholat subuh diterjang Ali bin Abi Thalib dengan dengan pedangnya, itu nancep di sini di tengah kepalanya, dan kemudian darah itu mengalir deras membasahi janggut beliau, sambil Abdurrahman bin Muljam itu mengatakan, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah, la laka wala li ashabik, tidak milik engkau dan bukan pula milik sahabat-sahabatmu. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalimatu haqqin urida bihi batil, kalimat yang benar tapi ditujukan untuk suatu tujuan yang batil. Kata Ali bin Abi, setelah beliau wafat, baru kaum muslimin membaiat Hasan bin Ali untuk menjadi apa? Khalifah. Ketika berjalan pemerintahan beliau beberapa bulan dan masih terjadi perseteruan, karena sejak lama pihak keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan menuntut darahnya Utsman itu untuk segera dikisos. Artinya pelaku pembunuh Utsman. Sampai akhir hayatnya Ali bin Abi Thalib belum melangsungkan itu karena situasi dan kondisinya memang belum situasi dan kondisinya belum memungkinkan, sehingga antara dua kubu ini saling hina menghina gitu kan. Saling yang pengikut setianya Ali bin Abi Thalib juga mencela pihak Muawiyah, nanti yang pengikut setianya Muawiyah mencela pihak Ahlul Bait, sehingga terjadi demikian perseteruan antar dua kubu ini. Nah, maka kemudian Sayyidina Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di tengah pemerintahannya sampai beberapa bulan, akhirnya beliau melepaskan kekhilafahannya, itu berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, para sejarawan mengenal peristiwa tersebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan di mana Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib itu beliau mempersatukan dua
dua kubu yang saling bertikai ini. Maka terwujudlah apa yang dahulu pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuai dengan hadis ini, ta'dilu bainal litsnaini shadaqah. Jadi subhanallah, kalau di kantor Menteri Agama itu kan ada kantor urusan agama, itu ada apa ya namanya itu, kalau orang mau bercerai itu harus lewatin dulu gitu loh, sebelum ke hakim. Lupa saya namanya apa itu namanya. Kayak pendamai. Ini pahalanya gede gitu kan. Karena Nabi apa namanya? Iya, mediasian. Mediator, dia orangnya mediator, jadi kan dimediasi dulu kan. Jadi ketika diusahakan dimediasi antara suami istri ini yang hampir cerai ini kan, kalau dia bisa mencegah perceraian, subhanallah besar pahalanya. Karena Nabi SAW sebutkan di sini, ta'dilu bainal litsnaini shadaqah, itu sedekah, mendamaikan kedua suami istri ini. Nah, juga yang lain-lain gitu kan, mendamaikan suami istri ini besar, apalagi mendamaikan dua kelompok saling bertikai. Nah, kemudian yang lainnya, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi. Anda memberikan pertolongan kepada orang fi dabbatihi, fatahmiluhu 'alaiha. Anda membawanya, mengangkatnya di atas dabah atau kendaraannya. Artinya Anda nolong orang naik ke kendaraannya. Dia sulit naik kepada kendaraannya gitu. Kemudian Anda yang turunkan untanya, bantu dia naik ke atas kendaraannya. Ini adalah sedekah gitu. Ini perbuatan baik yang bisa menjadi sedekah bagi sendi-sendi. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau Anda yang membawakan barang bawaannya gitu. Anda membantu orang menaikkan muatannya gitu ke atas kendaraannya, atau Anda yang bawakan muatannya di kendaraan Anda gitu. Ini bisa menjadi kebaikan bagi Anda. Wal kalimah at-thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Nah, di sini para ulama menyebutkan ada dua makna yang mungkin terkandung di dalam kalimat thayyibah ini. Makna dari kalimat thayyibah itu apa? Yang pertama, al-mukhatabah linnas. Percakapan dengan sesama manusia yang baik-baik. Percakapan antar sesama manusia yang baik-baik itu adalah kalimat thayyibah. Dan yang kedua, kalimat thayyibah itu dalam bentuk zikir. Nah, ini berarti kan kalimat thayyibahnya untuk membangun hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, ini zikir. Kemudian kalimat thayyibah dalam hubungan dirinya dengan manusia yang lain, ini adalah ucapan-ucapan yang baik yang diucapkan kepada orang-orang yang lain. Nah, jadi demikian. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Di tiap-tiap langkah yang Anda melangkahkannya menuju sholat, itu adalah sedekah. Artinya itu kebaikan pula yang menjadi sedekah bagi sendi tulang-tulang Anda. Maka berbahagialah kaum muslimin yang hari-harinya itu senantiasa melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaannya, kalau yang pakai motor gimana Ustaz ini? Ditulis juga enggak ini? Mudah-mudahan ditulis juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Hanya saja di dalam Sunan Abi Daud saya mendapati ada riwayat sahabat Nabi itu ketika diberi unta nggak mau gitu loh. Dia ingin langkahnya lah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Jadi salah seorang sahabat, beliau itu tinggalnya fi awali al-Madinah, di ujung kota Madinah. Tidak pernah absen untuk sholat ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika ditawari untuk, tidakkah engkau beli unta saja untuk memudahkan perjalanan Anda ke masjid? Enggak, saya ingin apa? Allah mencatat kaki saya ini sudah saya gunakan untuk menuju masjid Allah, untuk menuju masjidnya Rasulullah SAW, agar saya bisa hadir sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian di salah satu riwayat Imam Bukhari, mungkin nanti kita akan membaca juga di sini, dan sudah kita baca di hadis Abdullah bin Abbas di pertemuan yang lalu, bahwasanya tiap-tiap langkah menuju masjid itu, Isya sudah, sebentar lagi saya sampaikan, tiap langkah yang digunakan untuk menuju ke masjid Allah itu diangkat 1 derajat dan dihapuskan satu perbuatan dosa. Ini keutamaan dari melangkahnya, belum sholat jamaahnya, belum masuk masjidnya didoakan malaikatnya gitu. Ada banyak. Dan kemudian yang terakhir di hadis ini, di hadis Abu Hurairah yang merupakan sedekah kebaikan, wa tumitu al-adha 'anit tariqi shadaqatun. Anda menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, apalagi yang membahayakan di jalan. Wah, ini nanti kalau orang lewat tegepak nih. Ini kalau orang lewat teglinding nanti anunya motornya nih, pinggirkan. Ini nanti kalau orang lewat bisa hancur ban orang ini ya, maka singkirkan. Ini kalau orang lewat tercelobok di sini, tambal itu anunya, pakai akhirnya beli semen gitu kan, beli kerikil berapa tambal di situ, supaya orang tidak tercelobok di situ. Ada mau belok kan gitu kan, dikira rumput, taunya paret nanti. Itu supaya orang tidak situ kasih pagar gitu, atau kasih hati-hati kalau belok ini paret gitu. Rumput tumbuh tinggi gitu kan, dikira tanah bawahnya, taunya rumputnya rumput apa gitu, masuk paret gitu. Nah, yang demikian itu kan mungkin dianggap remeh, tapi ketika itu memberikan manfaat bagi orang banyak, Allah Subhanahu wa taala tulis itu sebagai sedekah. Al-hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin peduli terhadap sesama, semakin peduli terhadap lingkungan, dan disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepedulian kepada kita. Hal yang sering kita anggap remeh, ternyata itulah yang mengundang keridhaan Allah dan menjadikan kita hamba yang diridhoi oleh Allah, dan dengan keridhaan Allah itulah mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.